Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Khususnya saudara-saudaraku yang ada di media sosial, dunia maya, yaitu di Facebook. Ya, saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari-hari ini saya melihat ya, di media sosial semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita lihat ya, ada banyak penolakan, bagaimana kita orang percaya ditekan, dan saya bisa mengatakan bahwa ditindas, saudaraku. Ya, saya melihat di satu daerah namanya kalau tidak salah Tempe ya, itu ada pelarangan lagi, saudaraku. Ya, pelarangan lagi. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita harus berdoa bagi mereka yang terus melakukan hal yang tidak baik kepada kita sebagai orang yang percaya. Ya, hari ini saya lihat di media sosial anak dari Mama Dede ya, saudara. Saya lihat di berita, ya, itu ternyata dari tahun 2004 kalau tidak salah itu menjadi orang percaya, ya. Dan dia menceritakan kisahnya, saudaraku. Dia mengungkapkan, saya baca di satu artikel bahwa dia anak daripada Mama Dede, ya. Mungkin saya akan perlihatkan kepada saudara agar saudara bisa lihat ya. Oke, nah sekalipun kita semakin ditekan, maka kuasa Tuhan bekerja. Di dalam Roma 12 ayat 19, saudaraku, saya ingin bacakan bagi saudara-saudara yang ada di YouTube atau juga di TikTok ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya ingin berkata dan berpesan kepada saudara bahwa kita harus berdoa. Sepertinya situasi di negeri kita ini, saudara, sedikit agak panas suhunya ya. Bahkan kalau kita lihat di Lampung ya, seorang yang melakukan pencekalan, menghalangi orang untuk beribadah, pada saat diproses maka dibela oleh sekelompok orang ya. Ya, menurut mereka tidak seharusnya dihukum, saudaraku ya. Saya juga kadang-kadang bingung melihat kondisi-kondisi yang ada. Kita lihat juga penolakan timnas ya, bangsa pilihan atas nama konstitusi, saudaraku. Tetapi saudara lihat sendiri di bangsa kita terjadi penolakan, bahkan membubarkan pada saat orang lagi beribadah. Ini apakah bukan tidak melanggar konstitusi kalau seperti ini, saudara? Ya, kan kalau menurut saya orang tidak bisa lagi membedakan mana baik dan yang jahat. Maka itu saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak, saudara, sungguh-sungguh seperti yang saya barusan bacakan kepada saudara. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Seperti keadilan tidak bisa lagi ditegakkan. Para tokoh-tokoh politik tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang nyatanya ketika mengganggu orang kalau beribadah itu salah, saudara. Ya. Tetapi ini dibela. Bagaimana kalau dibalik? Apakah negara kita Indonesia ini adalah hanya milik satu agama saja? Ini menjadi pertanyaan saya, saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak punya kekuatan, tetapi
doa kita yang akan mengubah segalanya. Biarlah saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada, dengan hati saya yang rindu, hati saya yang murni, saya mengajak saudara untuk berdoa bagi bangsa ini. Biar Tuhan yang bertindak buat bangsa ini, Tuhan yang berkarya bagi bangsa ini, saudaraku. Sebagaimana Tuhan memimpin umatnya, bangsa pilihan, memberikan kemenangan demi kemenangan. Kita adalah umat pilihan secara roh yang telah ditebus dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya rindu berdoa bagi saudara malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang bersama umat-Mu. Siapapun yang menyaksikan video ini, kami datang dengan hati yang tulus, dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kasih anugerah-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Engkau tahu apa yang terjadi di bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Sebagian umat-umat-Mu mengalami penindasan Tuhan. Kami berserah dan kami berharap hanya kepada Tuhan saja. Firman-Mu berkata bahwa pembelasan adalah milik Tuhan, dan saat ini kami berserah. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pembela atas hidup kami. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami minta anugerah Tuhan, lindungi umat-umat-Mu Tuhan yang terdampak dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan penolakan-penolakan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja. Kami berseru Tuhan, memanggil nama-Mu, diberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Amin.